Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nugroho dengan NIM 24123328. Saya dari kelas SI05. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus yang berjudul Dunia dalam Arah Tidak Jelas untuk Menang dalam Persaingan Global, dengan fokus pada kebijakan tarif ekspor dan impor Amerika Serikat serta dampaknya terhadap Indonesia. Analisis ini menggunakan pendekatan pastel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan perdagangan Amerika Serikat berdampak pada berbagai sektor di Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis yang relevan. Tujuan akhirnya adalah agar Indonesia mampu menjaga stabilitas dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% demi menjadi negara maju. Kebijakan tarif Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas politik Indonesia, terutama bila berdampak pada ekspor yang menyebabkan tekanan ekonomi. Pemerintah Indonesia perlu menjaga hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, serta memperluas mitra dagang lain melalui diplomasi ekonomi di ASEAN, G20, dan WTO. Indonesia bisa mengurangi ketergantungan dan meningkatkan posisi tawar. Secara ekonomi, tarif tinggi dari Amerika Serikat dapat menyebabkan ekspor menurun, memperlebar defisit, dan menekan rupiah. Untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia perlu fokus pada hilirisasi SDA seperti nikel dan EV baterai, memperbaiki logistik, memperkuat UKM, dan memberikan intensif bagi industri padat karya untuk meningkatkan produktivitas dan investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mikael Bogat Islami dengan NIM 24123355. Selanjutnya ada dampak sosial. Dampak sosial dari penurunan ekspor bisa berupa PHK massal, turunnya daya beli, dan meningkatnya ketimpangan. Solusinya, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan kerja, reskilling, dan bantuan sosial berbasis syarat. Wirausaha digital dan ekonomi kreatif juga perlu didorong sebagai alternatif lapangan kerja baru. Dan nanti habis itu lalu ada teknologi. Tarif AS juga berdampak pada impor teknologi yang mahal. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri secara teknologi. Strateginya adalah dengan meningkatkan investasi R&D, memberi insentif bagi inovasi lokal, mendorong kerjasama teknologi dengan negara lain, dan mempercepat adaptasi teknologi seperti AI dan energi terbarukan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, kita tidak boleh mengabaikan lingkungan. Pergeseran ekspor akibat tarif bisa mengarahkan kita pada pasar dengan standar rendah. Maka penting untuk menerapkan fiskal hijau, mendorong ekonomi sirkular, dan mengintegrasikan sertifikasi lingkungan dalam ekspor produk kita. Kebijakan tarif Amerika Serikat harus dilihat dari aspek hukum internasional. Jika kebijakan itu diskriminatif, Indonesia bisa menentangnya lewat mekanisme WTO. Selain itu, kita perlu memperkuat posisi hukum dalam perjanjian perdagangan dan memastikan prinsip kesetaraan seperti Most Favored Nation atau MFN ditegakkan. Perkenalkan, nama saya Benar Ramadhani, NIM 24123331. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rekomendasi strategis meliputi diversifikasi ekspor ke negara Asia dan Afrika, peningkatan investasi dalam riset teknologi hijau, serta reformasi pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah juga harus perkuat posisi di forum internasional dan menyelaraskan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa data penting: ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 300 triliun rupiah. Target investasi untuk pertumbuhan 8% setara 6.000 triliun rupiah, dan jumlah pengangguran terbuka masih setinggi sekitar 7,8 juta orang. Semua ini menunjukkan bahwa respons terhadap kebijakan tarif harus serius dan terstruktur. Kebijakan tarif Amerika Serikat memang bisa menjadi ancaman, namun dengan pendekatan pastel kita dapat bisa memahami dampak secara menyeluruh. Jika respons strategi diambil Indonesia tidak hanya bisa bertahap, tapi juga bertransformasi menjadi negara atau kompetitif secara global. Demikian presentasi kami mengenai analisis kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia menggunakan pendekatan pastel. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan
refleksi terhadap merespon tetangga global secara strategis dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.